Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel masih ngebahas Inara Rusli yang akhirnya Mawa juga ini yang komen tentang ucapannya Insanul yang pengen merevolusi poligami di Indonesia. Ini akhirnya pun dia si Mawa pun ikut ngomong gitu. Kita tonton aja videonya, cekidot. Poligami itu bisa dilakukan kalau orang itu punya ilmunya, paham ilmunya. Kemudian poligami itu bisa dilakukan kalau istrinya itu yang mencarikan calonnya. Gimana guys? Poligami bisa dilakukan ketika istri saya yang mencari pasangan untuk poligami. Lalu istri saya udah nge-chat aja malah bilang istri saya jangan insecure. Walaupun aku berjodoh dengan insan, kupastikan dia bukan suami orang lagi. Dijadiin satu tim gitu intinya Ustaz. Jadi dijadiin satu tim untuk supaya ada feedbacknya dari mau tuh kelebihannya ini, dari dia itu kelebihannya itu. Jadi digabungkan mungkin jadi sebuah power ya di dalam rumah tangga. Itu konteksnya mau nggak ngerti juga nih Ustaz. Maksud dari perihal pernyataannya itu nggak ngerti juga, karena emang selalu dibayangkannya hal-hal yang baik, dan dia juga selalu bilang nanti ini kalau mau barengan ya kanan kiri, pokoknya dia udah ngebayangin bakalan bakalan nanti diundang, bakalan viral dengan konteks poligami itu. Jadi kalau sebenarnya udah sampai pembahasan udah sejauh itu Ustaz, udah sampai membayangkan nanti kalau umroh tuh bareng bertiga. Waduh. To be honest ya guys, apa namanya ya, aku nggak mau ikut campur urusan pernikahan, poligami, bla 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 bla. Tapi setahu aku ya guys, di agama Islam, which is aku Islam ya, kalau kalian tuh mau poligami, sebenarnya sahnya itu adalah di saat suami itu harus izin ke istri pertama. Walaupun dia nikah 4 kali pun harus izin ke istri pertama, karena apa namanya, ridhonya atau halalnya itu adalah apa, izin dari istri pertama. Kalau kalian nikah siri asal nikah aja nggak izin sama istri pertama, itu masih haram loh, setahu aku loh. Karena dulu Nabi Muhammad juga begitu waktu dia mau nikah, dan Nabi Muhammad pun menikah tuh dulu nikahin janda-janda yang udah tua, yang punya anak banyak, karena suaminya tuh apa, meninggoy karena perang gitu kan. Tapi untuk zaman-zaman sekarang ini mereka tuh menikah jauh lebih muda, bahkan tanpa izin dari istri pertama. Itu menurut aku itu bukannya masih haram ya. Dan biasa mereka tuh menikah lebih muda dan diam-diam gitu. Setelah ketahuan sok-sok nuntut, bahkan kadang ya istri sirinya ini biasanya kebanyakan ya, itu tuh malah nuntut istri yang tua di saat ketahuan karena disebarin aibnya apa-apa. Bukannya menyakiti perempuan itu dosanya besar ya sama perempuannya, kecuali ya, aku garisin bawahin ya, Raini ketok. Garisin bawahnya, kecuali apa namanya, ini orang kita ya sebagai wanita dinikahin sama laki-laki, kita nggak tahu kalau laki-laki itu punya suami, punya istri, itu baru kita nggak tahu ya. Setelah kita tahu harusnya kita minta maaf ke istri pertama, ngerti kan maksudnya? Karena kita gimana pun kita salah walaupun kita apa nggak tahu gitu kan, dan yang salah itu tetap suaminya. Tahu nggak, to be honest ya, jujur ya guys, aku kenal temen orang kulit putih bule kayak dia nih, bule kayak gini nih ya kan. Tau nggak, mereka tuh sampai ngirimin aku link sampai ngirimin aku, kadang mereka tanya sama aku, emang boleh ya di agama Islam tuh punya istri banyak ya, nikah sampai berkali-kali ya gini-gini, kalau nggak enak berarti harus nikah aja. Jadi mereka tuh sampai segitunya, tau nggak. Terus emang boleh gini-gini sampai gitu. Aku sampai kadang tuh ngejelasin mereka yang nggak tahu tuh sampai gimana ya, ngerti kan. Aku tuh bilang kalau zaman dulu alasannya tuh menikah karena banyak orang perang. Oh ya you know kan zaman dulu itu kan gini perang dan banyak janda-janda, dan emang di agama aku tuh laki-laki dilarang bersentuhan dengan perempuan yang bukan pasangan, tak gitu aja. Dan makanya apa namanya, mereka tuh karena ini banyak janda harus di take care, harus dijaga, mereka tuh nikah gitu. Tapi nikah tuh bukan karena nafsu, tapi karena menolong janda. Karena mereka tuh kebanyakan yang nikah tuh yang orang-orang udah tua, udah pernah meninggoy, dan dia harus nikahin istrinya karena kasihan, membantu perekonomian anak. Tapi zaman sekarang itu beda, jadi mereka tuh nikah kebanyakan untuk nafsu, oknum ya dibilang. Tapi kalau oknum kebanyakan begitu, bayangin aja banyak kok beberapa oknum pesantren, pasti yang punya itu nikahnya sama murid-muridnya yang 18 tahun 17 tahun untuk menyucikan rahim lah, untuk inilah, untuk itulah, apalah. Jadi itu kelihatan agama Islam tuh jelek, tahu. Yang nggak tahu tuh jelek. Padahal agama Islam tuh loh sebenarnya baik. Semua agama itu baik guys, mengajarin kita untuk saling menolong, saling membantu, damai gitu nggak sih, apa, menolak untuk zina lah. Kalau udah nikah kayak gitu, nikah istrinya banyak tapi nggak izin sama istri pertama, itu kan jatuhnya haram ya kalau setahu aku. Apa perlu atau gimana? Karena apa ya, biar bagaimanapun istri pertama kan tetap istri pertama. Tolong koreksi kalau aku salah ya, karena aku tuh karena aku mungkin aku Islamnya zaman dulu ya, waktu masih kecil ya. Jadi soalnya kan aku diajarinya seperti itu dulu gitu loh. Kalau makan jangan lupa baca bismillah, ini kata-kata pendeknya ya. Kalau kenyang alhamdulillah gitu loh, kayak gitu sih. Terus ya
ya begitu ya, aku masih ngertinya tuh ya bener. Jadi nggak tahu deh, bukannya agama kita itu harus memuliakan wanita, ngerti sih, memuliakan wanita, jangan menyakitin wanita. Kalau seperti ini kan menyakitin wanita ya, bahkan kadang udah ketahuan aja, bukannya perempuan ini minta maaf tapi malah nuntut, malah ini mana ini. Menurut kalian gimana coba? Aku nggak ngerti sih, aku sih nggak agamis banget, tapi kalau setahu aku kalau udah menyakitin hati orang manusia itu kan udah dosa. Di agama kan sebenarnya nggak boleh kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, apalagi menyakiti gitu kan. Nah ini yang bikin kadang orang-orang yang nggak tahu agama aku kayak kesannya tuh kayak jelek banget gitu loh. Padahal aku tuh udah ngejelasin mereka loh, nggak seperti itu kok, itu bohong, itu enggak kok gitu loh. Tapi kan kebanyakan ya nggak tahu lah gitulah. Intinya apa ya, gimana ya? Intinya dia buat, nggak tahu deh, kalau soal udah menyangkut agama aku udah nggak, no comment deh, karena gimana ya, udah banyak banget ya yang udah nikah atau herannya perempuannya kok mau ya diajak nikah siri gitu. Padahal nikah siri kan yang kita nikah agama aja, maksudnya yang bukan agama, kita nikah secara negara aja, kadang perempuan tuh masih dizolimin loh, ngerti nggak? Setelah cermai atau apa nggak dinafkain. Belum nikah tuh banyak perempuan nggak dinafkahi, anak nggak diakuin karena nikah siri ya, nggak kuat ini tuh. Kok nggak takut gitu loh kalau karena demi pengen iclik ngapain gitu seandainya ya kan, apa gitu loh. Banyak banget tuh nikah secara negara aja, banyak yang wanita yang nggak terlindungi, apalagi yang nikah begini gitu, ngerti kan maksud aku? Jadi kayak mana, ngerti nggak? Dulu tuh aku pernah loh mau diajak nikah siri sama orang luar ya. Dia rela mau masuk agama aku, ngikutin agama aku, nikah siri aja. Jadi dia nikah sahnya tuh nanti, atau nggak usah nikah sah tapi nikah siri aja, karena nikah siri pun juga ada surat-suratnya ya kalau sah ya. Dan dia pengen punya, aku nggak mau loh, karena aku tahu apa yang nikah senegara aja banyak temanku tuh ya nikah nggak ditanggung jawabin tuh banyak banget gitu loh, apalagi yang nikah siri, ngerti kan maksudku? Jadi sebenarnya ayolah kalian tuh sama perempuan, nanti sih kayak kalau kalian emang demi untuk duit atau untuk demi ini itu, ya udah untuk duitnya aja gitu loh, ngerti gak sih? Nggak usah sampai segitunya untuk sampai ngerebut gitu loh. Kan kita kan sesama wanita punya hati ya, punya alat, punya pikiran. Apalagi kalau kita tuh punya anak gitu, dan anak kita tuh perempuan. Ingat ya, aku tuh karma itu bener-bener berjalan tahu. Ada beberapa orang tuaku yang langgar dulu, waktu dia dulu aku tahu ceritanya, dan itu tuh terjadi di anak-anaknya tau. Padahal menurut aku ya anak-anaknya itu kayak aku nih orangnya nggak mau aneh-aneh, kerja keras, tapi selalu kena, karena aku tahu ceritanya dari orang tuaku. Kayak dulu tuh ceritanya mereka tuh gimana, jadi kena karmanya tuh di anaknya, pembalasannya gitu kan. Ibaratnya kamu nanam padi tumbuhnya padi, ngerti gak sih? Nggak mungkin kamu tanam padi tumbuhnya jagung. Jadi bener-bener harus hati-hati sebagai manusia ya, karena ngerti gak sih, kayak gitu serem sih menurut aku ya. Bener apa bener pak? Peler tidur ya hidung jambu. Menurut kalian kayak gimana? Bahkan Bu Yaya pun sangat dikecewain sama warga ya, netizen gitu, karena ikut andil dalam urusannya Mawar sama Inara gitu. Dan Mawar pun jelaskan kenapa Insanur pengen merevolusi gitu, dari beliau si Insanur tuh udah ngebayangin kayak gimana gitu. Padahal tuh menikah tuh satu orang aja, kita ngedidik satu orang aja tuh susah gitu. Kadang ada ributnya, yang paling ribut tuh kalau udah ribut dan bertengkar, karena menikah itu nggak kayak di drama-drama. Menurut kalian yang gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.